Pemirsa, menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok langsung menjulang tinggi. Tentu saja masyarakat berharap akan adanya pasar murah, namun sayangnya koordinasi di pasar murah di Kota Gorontalo tidak terjadi, sehingga ratusan warga saling dorong saat pembagian kupon pasar murah. Tua muda bahkan lansia saling dorong untuk mendapatkan kupon pasar murah di kawasan lapangan Karsa Utama, Kota Gorontalo. Bahkan warga yang berebut ini sempat jatuh pingsan akibat desakan dan panasnya terik matahari. Warga yang tak kebagian pun protes meski telah antri dari jam 5 pagi hingga pukul 11 siang tak kunjung kebagian. Akibatnya pasar murah yang ditargetkan untuk mengurangi inflasi di Kota Gorontalo malah berujung kekecewaan oleh warga. Orang yang petugas kupon sudah tidak ada lagi, padahal sudah berapa jam. Ya, sepekan menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai merangkak naik. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai keriting merah, bawang putih, telur hingga daging sapi. Seperti harga cabai merah keriting awal Rp80.000 naik menjadi Rp85.000, sedangkan bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp35.000. Sedangkan harga telur naik dari harga Rp25.000 menjadi Rp30.000. Sedangkan harga daging sapi naik dari Rp115.000 menjadi Rp135.000. Para pedagang berharap agar harga sejumlah komoditas pangan dapat kembali stabil. Dengan demikian pendapatan mereka pun dapat kembali normal. Sementara itu di Pasar Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, di libur hari ini volume pengunjung kian membludak. Kepadatan pengunjung terlihat mulai dari area luar pasar hingga di area dalam gedung blok A, B, F, hingga G. Sejumlah pengunjung mengaku sengaja mendatangi Pasar Tanah Abang untuk berbelanja pakaian untuk Lebaran. Harganya yang murah dan pilihan yang beragam menjadi daya tarik pengunjung. Kalau dua nggak dapat diskon nih. Tradisi nyekar atau ziarah kubur menjadi budaya masyarakat jelang bulan Ramadan. Ya, seperti yang terjadi di TPU Tanah Kusir, para peziarah bukan hanya dari Jakarta, bahkan datang dari berbagai daerah di sekitar ibu kota. Ya, pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak ziarah makam karena bertepatan dengan hari libur nasional dan sehari jelang memasuki bulan suci Ramadan. Peziarah datang untuk mengirim doa bagi seluruh sanak saudara yang telah tiada. Selain itu, peziarah juga membersihkan, menyirami, dan menaburi makam dengan bunga. Selain ramai dikunjungi para peziarah, TPU Tanah Kusir juga dipadati oleh pedagang bunga dan juga petugas kebersihan makam. Dan pemirsa, bagaimana suasana terkini ziarah makam jelang Ramadan? Kita akan bergabung dengan rekan Muhammad Zulhilmi dari TPU Tanah Kusir, Jakarta, serta ada Ayah Nufus dari TPU Rorotan. Selamat siang rekan-rekan, ada Zulhilmi terlebih dahulu mungkin ya. Bagaimana Hilmi informasinya terkait tradisi nyekar yang ada di TPU Tanah Kusir ini? Baik, selamat siang Gede, Stefani dan juga pemirsa. Memang tradisi nyekar atau ziarah kubur ini sudah menjadi ciri khas bagi masyarakat Indonesia menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Dan untuk saat ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, sejak tadi pagi kami memantau sudah ada beberapa para peziarah yang datang untuk sekedar membersihkan makam, menyirami, bahkan menaburi bunga untuk makam dari para keluarga, kerabat ataupun sahabat mereka.
Kemudian untuk saat ini pun hari ini diprediksi menjadi puncak dari ziarah kubur karena bertepatan dengan libur nasional dan juga sehari menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Memang masyarakat kembali antusias untuk melaksanakan tradisi nyekar atau ziarah kubur ini karena selama 2 tahun belakangan ini masyarakat dilarang untuk datang berziarah kubur karena pandemi COVID-19. Tidak hanya para peziarah, TPU Tanah Kusir pun saat ini juga diramaikan oleh para pedagang bunga yang mengaku omsetnya meningkat selama musim nyekar atau ziarah kubur ini. Gede dan Stefani. Ya, selanjutnya kita akan langsung menuju ke Ayah Nufus di TPU Rorotan. Ayah, bagaimana suasana di sana? Ya, selamat siang Stefani, Gede dan pemirsa. Untuk di tempat pemakaman umum di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara ini telah ramai, yang mana memang ini dari pantauan kami sejak pagi tadi para peziarah ini mulai memasuki TPU ini sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pengelola TPU Rorotan ini memang diperkirakan puncak kepadatan ini akan terjadi hari ini, itu tepatnya nanti sore, yang mana tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa peziarah yang mengatakan bahwa memilih untuk berziarah hari ini dikarenakan memang selain menjelang 1 hari sebelum bulan puasa, ini juga merupakan hari libur nasional yang mana banyak peziarah yang menghindari kepadatan dan juga kemacetan yang diperkirakan akan terjadi di beberapa titik di ibu kota. Selain itu juga untuk di TPU Rorotan ini fasilitasnya memang jauh berbeda dari beberapa waktu yang lalu, di mana memang jalanan ini sudah banyak dibangun dan juga tempat untuk memarkir kendaraan ini juga telah tersedia. Selain itu berkah juga banyak didapatkan oleh para pemberi jasa ataupun para pedagang bunga yang ada di TPU ini, yang mana memang tadi kami sempat mewawancarai juga salah satu pedagang bunga yang mengatakan bahwa hari ini atau khusus menjelang bulan suci Ramadan ini mendapatkan raup yang cukup signifikan, yakni 6 kali lipat dari yang didapatkan di hari-hari sebelumnya. Sementara itu para pengelola ini mengatakan bahwa tidak ada batas waktu yang diberikan kepada para peziarah yang ingin berziarah di TPU Rorotan ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayah Nufus. Sebelumnya juga ada Hilmi melaporkan langsung dari TPU Tanah Kusir dan TPU Rorotan, Jakarta. Pemirsa, ribuan warga di sejumlah daerah di Indonesia menggelar pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pawai obor berlangsung meriah dengan iringan kesenian marawis dan juga lantunan selawat. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, ratusan warga desa Bonde, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat menggelar pawai obor pada Selasa malam. Pawai diikuti seluruh warga termasuk ibu-ibu, para remaja dan juga anak-anak. Iringan musik marawis dan lantunan salawat membuat pawai berlangsung sangat meriah. Ratusan obor diarak berjalan kaki mengelilingi kampung dengan rute lebih dari 1 kilometer. Pawai obor juga digelar di Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan warga tumpah ruah di sekitar jalan protokol. Kegiatan pawai obor ini diinisiasi oleh para remaja yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid Jamiatul Khair. Sambil membawa obor, para peserta pawai berkeliling kota sepanjang 8 km. Dengan penjagaan aparat dan tim medis, pawai obor berlangsung dengan tertib dan aman. Pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan pada hari ini. 124 titik disiapkan untuk memantau hilal. Ya, kita akan melihat kondisi terkini jelang pemantauan hilal. Sudah ada rekan kami Nata Arman, BOP Watu Layar Binangun di Rembang, Jawa Tengah, dan ada Ejul Yuswin di BMKG Wilayah 4 Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menuju Nata dulu. Nata, bagaimana sejauh ini pantauan persiapan hilal di sana? Baik, Gede, Stefani dan juga pemirsa.
pemerintah agama Jawa Tengah rencananya akan melakukan pantauan hilal pada hari ini di 18 titik yang berada di Jawa Tengah. Salah satunya tempat saya melaporkan, tepatnya di Watu Layar, Binangun, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian selain itu ada juga di Pantai Jetis, Purworejo, kemudian Pantai Ujung Negara Batang, Pantai Padelan Kebumen, rooftop Hotel Aston Cilacap, dan beberapa lokasi lainnya. Sementara untuk siang hari ini belum terlihat adanya persiapan-persiapan khusus untuk nanti sore, karena memang untuk pemerintah agama akan datang pada pukul 3 sore. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa untuk para pejabat yang akan hadir antara lain adalah tim Badan Hisab dan Rukyat BHR Kabupaten Rembang sebagai pelaksana kegiatan. Kemudian ada juga Hakim Pengadilan Agama, kemudian ada Kepala dari Kementerian Agama Jawa Tengah. Dan demikian sementara yang kami sampaikan, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, selanjutnya kita langsung ke Yoel Yusfin. Yoel, bagaimana persiapan BMKG Makassar untuk persiapan pemantauan hilal malam nanti? Baik Gede dan juga Stefani dan pemirsa, kalau beberapa waktu lalu tim BMKG Makassar sendiri sudah berangkat ke Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Memang di sana ada tempat salah satu wisata yang menjadi titik dari pemantauan hilal yang dilakukan oleh BMKG Makassar, wilayah 4 Makassar bersama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Untuk BMKG sendiri menurunkan 2 tim yang terdiri dari BMKG Makassar sendiri dan juga ada 1 tim dari stasiun Geofisika Kabupaten Goa. Dan pada proses pemantauan nanti juga telah terkonfirmasi beberapa ormas Islam yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum akan bergabung dalam pemantauan hilal yang berlangsung hari ini, dan juga ada beberapa mahasiswa dari berbagai kampus dan universitas yang ada di Kota Makassar sendiri. Dan dari perkiraan sementara BMKG Makassar sendiri memperkirakan hilal akan terlihat pada sore nanti dengan ketinggian di atas 7 derajat 34 menit 33 detik sendiri. Baik, terima kasih Yoel Yusfin dan Nata Arman melaporkan langsung dari Rembang dan Makassar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan lupa saksikan breaking news awal Ramadan 2023 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Dan usai jeda kami akan hadirkan kuliner gulai ayam galundi khas Sumatera Barat sebagai inspirasi sahur Anda esok hari.